Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini ya kita mulai yang kemarin ya sebelum UTS itu film protozoa kelas Rhizopoda dan Flagellata. Kan film protozoa itu ada 4 kelas, ya kan? Kelas Rhizopoda itu entamoeba, ya. Terus kelas Flagellata, ya, Flagellata itu ada Giardia, Lambdia, Trichomonas hominis, ya. Nih. Kemudian yang ketiga yaitu kelas Sporozoa. Ini yang membentuk spora, yang bentuk spora. Ya, untuk nanti selanjutnya yang keempat adalah kelas Ciliata. Ini yang mempunyai alat gerak silia atau rambut getar. Ya. Nah, kita mulai dulu yang kelas Sporozoa. Ya. Nah, ini spesies-spesies yang masuk kelas Sporozoa ini adalah ya itu Coccidia, ya, famili Coccidia dan Haemosporidia, ya. Coccidia dan Haemosporidia. Nah, Coccidia ini genusnya ada beberapa macam, ya, ada beberapa genus, yaitu genus Emeria, genus Esospora, dan genus Toxoplasma, ya. Nih, nah ini, ya, ini. Kemudian yang kedua itu Haemosporidia, ya. Ini yang pertama adalah genus Plasmodium, ya, Plasmodium, ya, Plasmodium, ya. Ini yang nanti menyebabkan penyakit malaria. Nah, sekarang kita mulai dari famili Coccidia dulu. Itu apa? Isospora, ya, Isospora. Ini Isospora ini apa banyak spesiesnya, ya tuh. Ya, ada Isospora hominis, Isospora belli. Ya, ini dihafalkan, ya. Nah, ini daerah penyebarannya, ya. Jadi kita kalau pelajari itu tahu dulu daerah penyebarannya mana. Oh, daerah penyebaran karena kosmopolit, ya. Artinya apa? Artinya kita bisa menemukan, ya, spesies ini atau parasit ini di seluruh dunia, ya. Nah, setelah itu kita mempelajari yaitu bentuknya atau morfologi, ya. Jadi kalau saudara mempelajari manusia itu kan ya anatominya dulu, ya toh? Bentuknya seperti apa, ya, kemudian isinya apa, ya. Sama juga, ya. Kita mempelajari sporozoa ini kita harus bentuknya dulu, ya, supaya kita mudah nanti untuk mempelajari, ya. Itu ada stadium, ya, yang tampak itu, ya. Jadi stadiumnya itu banyak, ya, sebetulnya, ya. Ya. Ini yang tampak, ya, karena ini ditemukan, ya, di tinja, ya. Itu jadi kita yang penting kita menemukan dia itu di tinjanya itu, ya. Kalau bentuknya banyak, ya, ada bentuk tropozoid, ya, bentuk sporozoid, ya, bentuk apa gametosit, ya, dan sebagainya, ya. Ini, ya, bentuk sison, ya, ini juga, ya. Ini di sequence dulu, ya. Ini terutama bentuknya yang kita pelajari, kita lihat itu nanti kalau di praktikum, ya, saudara ditunjukkan oleh Dokter Tulus, ya, Tulus, ya, sama Dokter Budi, itu stadium ookista, ya, ookis. Ya. Ini karena kita untuk mendiagnosa kita mencari parasit ini di mana, yaitu di tinja. Karena habitatnya Isospora ini adalah di Tractus intestinalis, ya, yaitu di apa? Di saluran pencernaan makanan. Ya, bentuknya ini, ya.
Itu. Ya, ini bentuknya opal. Ya, bentuknya opal. Ukurannya panjang 20 mikron sampai 30 mikron, lebarnya 10 mikron sampai 19 mikron. Jadi sangat kecil sekali, ya. Harus dilihat dengan mikroskop, ya, dengan lensa pembesaran objektif itu 100 kali, ya. Ini dindingnya ada 2 lapis, ya. Nih, ya. Nah, dindingnya ini hati-hati, ini ada suara apa nih? Ambulan, ya. Ini hati-hati ya, jangan sampai tertular oleh apa namanya COVID-19. Nah, ini di Salatiga masih banyak yang terkena. Ya, ini bentuknya ya pada okis yang matang itu terdapat 2 buah sporoblas ya, atau sporokis ya, yang masing-masing sporokis ini ya terdapat 4 buah sporozoid ya, ada 4 buah sporozoid ya. Jadi ada 2 sporokis ya di dalamnya ya. Kemudian masing-masing sporokis terdapat 4 buah sporozoid ya, sporozoid ya, sehingga dalam satu okis ada berapa? Ya kali 2, jadi ada 8 buah sporozoid ya. Di dalam sporozoid ini terdapat masing-masing ada sebuah intinya. Nah, sekarang kita harus tahu ya perilakunya bagaimana. Perilakunya ya kita lihat ya dari siklus hidup atau daur hidup. Ya. Jadi kita harus tahu nanti ini kita mencari dia itu di mana itu. Ya. Jadi begini ya. Jadi habitatnya di usus ya, usus. Sel usus. Bisa usus besar, bisa usus kecil ya. Jadi dia di dalam situ ya. Itu ada bentuknya ya. Nah, kita yang dikeluarkan dulu ya dari di dalam dari dari saluran cerna tadi ya, tentunya akan keluar bersama-sama dengan tinja ya, bersama dengan tinja. Nah, di tinja tadi orang berak ya, orang yang sakit dengan penyakitnya seperti apa itu? Tinggal nambahin ya, isospora ya, isosporiasis ya. Kalau hominis ya isosporiasis hominis ya. Itu yang keluar apa? Yang keluar yaitu tadi okisnya tadi bersama-sama dengan tinja. Ini penting bagi Anda. Jadi kalau ada orang punya penyakit isosporiasis, ya yang saudara periksa apa? Tinjanya, bukan darahnya, bukan urinenya, bukan LCS-nya, ya, bukan sekret rongga mulutnya, ludahnya, bukan. Ya, ini keluar tinja, misalnya orang tadi berak ya, entah itu di sungai atau di halaman, ya. Nah kemudian okis tadi, ya, di alam luar, ya, itu, ya, dia tumbuh, ya, di dalamnya, ya, tadi menjadi okis yang matang, terdapat 4 buah, masing-masing 2 buah sporokis, ya, masing-masing terdapat 4 buah sporozoid. Jadi ada 8 sporozoid. Nah, okis ini kan tersebar itu di lingkungan luar ya, atau di misalnya dia berak di sungai. Nah, kebetulan diminum orang ya. Nah, atau kalau di pekarangan ini ya dihinggapi lalat ya, kemudian dibawa oleh lalat tadi hinggap ke makanan minuman ya, kemudian menempel di makanan minuman tadi. Nah, pindah ke situ. Ini apabila dimakan atau diminum orang sehat ya, itu masuk itu ya okisnya tadi dari mulut mana dulu, ke usofagus ya, ke lambung, kemudian ke usus kecil ya. Nah ini ya. Nah itu di situ itu pecah ya okisnya. Nah, kalau pecah itu disebut apa itu? Ekskitasi ya, ekskitasi, eks ya.
keluar, ekskitasi, keluar dari kista. Itu keluar berapa itu? 8 buah sporozoid. Nah, ini masuk ke situ, ke rongga saluran cerna, rongga usus ya. Nah, di situ kan ada mukosa ususnya. Ya. Dia masuk ke ya epitel usus, sel usus. Nah, ya kalau 8 ya masuk ke 8 sel di situ. Ya. Tapi kalau yang masuk ukisnya tidak hanya 1, 8 atau 10, ya banyak itu yang menginfeksi sel usus. Nah, di dalam sel usus tadi, ya, sporozoid tadi, ya, sporozoid akan berubah menjadi tropozoid. Ya, nah itu berkembang biak. Tropozoid kembang biak menjadi sison. Nah, ya, menjadi sison, menjadi banyak, kemudian sison ya pecah gitu. Isinya sel usus tadi si merozoid ya. Jadi stadium sisogoni itu sel tadi, tropozoid tadi berubah menjadi banyak sekali merozoid di dalam sel tadi. Ya. Nah, sel tadi kebanyakan pecah, gitu, karena penuh pecah, gitu. Nah, merozoid keluar, ya, keluar, masuk lagi ke mana? Ke sel epitel usus lagi. Ya, merozoid tadi masuk ke sel epitel usus, ada yang kembali menjadi stadium tropozoid, kembali lagi ke stadium sison, pecah lagi, ada yang masuk ke sel usus menjadi bentuk apa? Bentuk stadium gametogoni. Ya, ini masuk ke sel epitel usus, ya. Dia tidak menjadi bentuk tropozoid, tapi menjadi bentuk apa? Mikrogamet. Ya, mikrogametosit, bentuk jantan, kemudian ada yang menjadi bentuk makrogametosit, itu bentuk sel betina di dalam sel tadi. Nah, di dalam sel tadi ya, setelah ketemulah ya mikrogametosit tadi ya masuk menuju ke makrogamet pada yang betina. Nah, maka terjadilah apa? Pembuahan. Ya, terjadi pembuahan, terjadi apa? Sel baru ya yang disebut ookista ya. Ya, disitulah ya. Jadi mikrogametosit jadi mikrogamet, makrogametosit menjadi makrogamet. Nah, mikrogamet tadi membuahi makrogamet. Nah, terjadilah pembuahan, terjadi apa? Individu baru, yaitu ookista. Nah, ookista ini ya, ini akan keluar bersama-sama dengan tinja. Ya, pada orang tadi berak bersama tinja kan keluar ookista tadi ke alam luar. Nah, ookista tadi di alam luar ya itu akan menghasilkan apa? Alamnya itu ya sporosis, sporopis, buah-buah di dalam kis masing-masing terdapat sporozoid. Nah, ini ya. Jadi ini siklus hidupnya. Ya. Ya, jadi apa? Penularannya melalui apa? Ya melalui makanan, minuman yang terkontaminasi oleh apa? Oleh oleh ookis ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya, diagnosanya bagaimana? Ya. Ya kita ambil apa? Ya, dengan diagnosa klinik. Ya, diagnosa itu kita hanya punya alat dua, yaitu diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Ya, diagnosa klinik kita melihat dari gejala klinik, keluhannya. Keluhannya apa? Ya karena di usus itu, gitu, kan akan mengganggu, ya terjadi gangguan saluran pencernaan makanan.
bisa rasanya mual, muntah, diare, ya sakit perut. Nah ini, ya. Nah, padahal orang diare, sakit perut kan belum tentu oleh isospora, bisa entah amuba, bisa oleh cacing, ya kan? Berarti diagnosa klinik bukan diagnosa laboratorium. Oke? Ya. Nah, ya kemudian diagnosa laboratorium ini merupakan diagnosa pasti. Ini tugas Anda. Ya. Saudara tahu toh, oh iya ya, isospora ini habitatnya di usus. Sehingga saya harus mengambil apa sampelnya. Ya, sampel apa ini? Ya, yaitu tinja. Saudara ambil tinja, kemudian dibuat sediaan. Ya, saudara nanti diajari membuat sediaan langsung. Ya, jadi itu ambil tinja, kita teskan di objek gelas, kemudian di situ di objek gelas tadi dikasih apa? Eusin 2%, ya, kemudian diratakan, kemudian ditutup di gelas, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Saudara cari ya, apa itu? Cari adalah bentuk dari isosporanya. Ya, ya, nih, ya, jadi diagnosa laboratorium ini kompetensi Anda. Ya, nanti saudara di laboratorium ditunjukkan bentuk dari OOGS tadi. Saudara sudah lihat toh di buku, tinggal nanti dilihat sesungguhnya di laboratorium. Itu nanti ditunjukkan di laboratorium. Saudara ingat-ingat tuh gampang ya. Seperti kalau saudara melihat telur cacing, oh ini telur cacing Ascaris lumbricoides begini, gampang tuh diingat-ingat. Ya sama saja. Ya, oke. Nah, kemudian dari siklus hidup tadi itu bisa diketahui apa? Cara Halo Pak, ini sinyal Bapaknya kan ya? Bapaknya ke mute kayaknya. halo, Halo Pak, halo. halo. Jadi cara penularan dari siklus hidup tadi melalui makanan minuman yang terkontaminasi oleh OOGS tadi, ya. Nih, OOGS dari isospora. Sehingga cara pencegahannya apa? Ya gampang kan? Makanan minuman dimasak sampai matang supaya OOGS-nya mati, ya. Kemudian kalau berak ya jangan sembarang tempat. Beraknya harus dikakus. Kemudian untuk menghindari penyebarannya, yaitu penderita tadi atau orang-orang itu yang sakit ya harus diobati supaya dia tidak sebagai sumber penularan. Terapinya apa? Terapinya ada metronidazole. Gampang ya? Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu apa? Genus Emeria. Nah, genus Emeria ini banyak juga ya. Ada Eriopearum, Emeria sardine, Emeria perforans, Emeria stide. Ya, nanti kalau saudara cara belajar ya sambil dibaca kemudian nulis, ya ditulis di kertas. Sehingga tidak keliru ya nulisnya. Nah, ini juga sama daerah penyebarannya. Ini juga kosmopolit ya. Tapi Emeria ini ya juga bisa terdapat pada hewan ya. Ya, hospes reservoirnya. Bisa ikan, bisa kelinci, hewan apa saja. Ya. Maka saudara hati-hati ya. Jadi kalau
makan ikan, ya juga harus dimasak, ya jangan makan ikan mentah itu ya jangan ya, jangan tiru-tiru itu, wah nanti kalau diprovokasi, wah apa nggak mau makan ikan apa itu sushi ya, ikan apa di makanan Jepang itu ya, waduh jangan ya, udah bisa sudah keluar ya. Ya morfologinya ini juga ya yang saudara pelajari nanti bentuk stadium ookistanya. Ya, ini berbeda dengan stadium ookista dari isospora. Ya, kalau bentuknya hampir sama, yaitu bentuk oval. Ukurannya juga hampir sama, ya. Panjang 20 sampai 35 mikron. Lebarnya 10 sampai 19 mikron. Ya, ini. Jadi harus dilihat di bawah mikroskop. Hanya di sini ya, itu di dalamnya terdapat 4 buah sporokis. Nah, masing-masing sporokis berisi 2 buah sporozoid. Nah, berbeda. Gitu. Kalau isospora tadi itu terdapat berapa? 2 buah sporokis. Yang masing-masing sporokis terdapat 4 buah sporozoid. Kalau ini terdapat 4 buah sporokis, masing-masing sporokis 2 buah sporozoid. Ya, tapi jumlahnya sama sporozoidnya. 2 kali berapa? Dari 4 toh? Berarti 8. Sama ya. Ini. Ya, siklus hidupnya ya sama dengan isospora karena ini habitatnya di usus ya. Tadi ya, jadi kalau tadi orang bera ya itu keluar bersama-sama dengan sporokisnya tadi ya, dengan ookisnya. Tadi alam luar, ookis tadi ya tumbuh ya terdapat 4 buah sporokis ya, yang di dalamnya ada 2 buah sporozoid yang sehingga terdapat 8 buah sporozoid. Ini kalau ya mengontaminasi makanan ya atau secara langsung minum ya, minum air sungai ya, misalnya saudara wah hiking ke mana ya, wah kok ini air sungainya kok bening, minum, padahal di hulu tadi ada orang berak ya, nah ada mengandung ookis, nah ini bisa masuk itu ke mulut ya, ikut ke mana, ke esophagus, kemudian ke lambung, ke usus, di usus ya itu pecah, ookisnya pecah jadi apa, sporozoidnya keluar 8 tadi ya, masuk ke mana, masuk ke sel usus ya, masuk situ ya, di sel usus bertumbuh ya, sporozoid tadi menjadi trofozoid. Nah trofozoid menjadi dia tumbuh trofozoid muda, trofozoid tua ya, menjadi bentuk stadium sison. Nah pecah itu menjadi berapa itu sison, menjadi beberapa buah merozoid. Nah pecah selnya karena merozoid penuh ya di dalam sel, pecah merozoid keluar masuk lagi ke sel epitel usus sehingga banyak sel epitel usus yang terinfeksi ya, timbul lagi dari merozoid jadi trofosit seterusnya jadi sison, pecah lagi, tapi ada yang masuk ke sel epitel usus ya menjadi stadium gametosit ya, ada yang jadi mikrogametosit, ada yang menjadi makrogametosit. Kalau mikrogametosit itu sel jantan, mikro, hati-hati. Mikrogametosit itu sel jantan. Ya, makrogametosit sel betina makro. Nah, ya, maka kalau wanita kan biasanya gendut ya. Itu aja. Tuh, ingat-ingat ya. Nah, mikrogametosit jadi berapa buah mikrogamet. Makrogametosit menjadi matang ya, menjadi makrogamet. Nah, mikrogamet tadi masuk ke makrogamet. Nah, terjadi pembuahan. Terjadi apa? Individu baru
Ya, saudara tahu sudah belajar biologi toh. Terjadi apa namanya itu di jikut ya, jikut. Nah, jikut tadi menjadi ookinet, kemudian menjadi ookista, ookis. Ya, tadi jadi ookis tuh. Ya, ada yang imatur, kalau imatur belum terdapat apa? Sporozoitnya. Ya, ini. Nah, ookista tadi akan dikeluarkan bersama-sama dengan tinja. Ya, di alam luar tadi seterusnya. Ya. Nih ya. Diagnosanya sama juga ya. Diagnosa klinik itu dilihat dari apa? Keluhan dan gejala klinik dari penderita. Ya apa? Karena di usus ya timbul apa? Rasanya tidak enak di perut ya, mual, muntah, diare, sakit perut ya. Nah, tapi ini bukan merupakan diagnosa pasti. Itu kan karena apa? Gitu. Makan sambal ya, pedes tuh, gitu. Makan durian ya, makan juga kuman, ya. Bisa oleh karena cacing, ya, virus, gitu. Nah, ini atau karena depresi ya, mau ujian, waduh, belum siap, wah jadi sakit perut, gitu. Nah, makanya kalau mau ujian harus ya belajar baik ya supaya tidak terjadi stres. Ya, nih. Kemudian untuk kepastiannya, diagnosa pasti ya diagnosa laboratorium. Nah ini Anda ini, kompetensi Anda, ya, kepentingan Anda ini. Ya diambil apa? Ya diambil sampel dari apa? Tinja, ya, ambil tinja, dibuat nanti sudah diajari itu, ya. Pak Tulus tuh sudah diajari membuat sediaan tinja secara langsung. Nah, atau secara konsentrasi. Nah, itu ada dua. Secara langsung dan secara konsentrasi. Itu nanti diajari ya. Nanti kalau belum, nanti saya ajari ya boleh. Oke, ya. Dibuat sediaan, kemudian dicari emerianya, yaitu ookistanya. Ingat tuh, beda ya. Kalau emeria, itu ookistanya di dalamnya berisi apa? 4 buah sporozoid. Ya, sporoskis. Ya, di dalam sporokis terdapat 2 buah sporozoid. 4 ya, 4 buah sporokis. Kalau isospora hanya 2 buah sporokis. Oke. Nah, cara penularan bagaimana? Ya sama, ya melalui makanan minuman yang terkontaminasi oleh ookis dari emeria. Penyakitnya disebut apa? Ya tanggal nembai iasis, emeriasis. Nah, ya. Emeriasis crupearum, Emeriasis sardine, Emeriasis stide, Emeriasis perforan misalnya. Cara pencegahan sama ya, makanan dan minuman dimasak sampai matang. Supaya mati kan lukisnya. Kemudian apa? Kalau berak dirakus, jangan sembarangan ya. Kemudian penderitanya diobati. Obatnya apa? Dengan metronidazol. Oke. Gampang toh? Sekarang kita lanjut ke Cryptosporidium. Nah, ini. Ini ya. Ini spesiesnya ada Cryptosporidium parfum. Nah, parfum. Yang mungkin bau ya, bau parfum ya. Cryptosporidium parfum. Ya. Nah, ini juga ya. Ini yang bentuknya ya dipelajari bentuk ookisnya. Lupa kok udah dipelajari yang gametosit itu. Itu sulit ya, karena di usus ya, di dalam itu, di sel. Ya, ini kita ambil aja yang dari tinja yang gampang ya untuk diagnosa. Ya, ini bentuknya oval, ukurannya kecil banget ya. Itu antara 4 mikron sampai 5 mikron untuk ookisnya. Nah, ya. Kecil, tapi kecil banget. Ya. Di dalam ookis terdapat 2 ya, masing-masing sporokis terdapat 4 buah sporozoid. Jadi jumlahnya ada 8 buah sporozoid. Ya. Nih ya. Tapi kecil ya, lupa
Nanti bedanya dengan isospora gimana itu? Ya kan hampir sama, ada 2 sporokis, di dalamnya terdapat 4 buah sporozoid. Ya gampang. Kalau ini Cryptosporidium parvum itu sangat kecil ukurannya, ya 4 sampai 5 mikron. Kalau tadi kan berapa? Bisa sampai 30 mikron, besar. Bisa seperti amoeba, ya. Nah, nanti saudara diajari. Nah, siklus hidupnya, ya. Ini juga, ya, siklus hidupnya, hospes definitifnya manusia. Nah, hospes reservoirnya bisa hewan. Nah, ini hati-hati, ya, maka hati-hati, jangan sembarangan, ya. Maka kalau makan, minum, dimasak. Ya, karena belum tentu makanan minum tadi terkontaminasi kan. Nah, di situ ada hewan sapi, ada kambing, nah, ya, ada lalat juga yang nyebarkan. Ya, nah ini. Nah, siklus hidupnya hampir sama, ya, dengan tadi Isospora imperia, ya. Jadi mengalami apa? Siklus hidup aseksual dan siklus hidup seksual. Ya tak? Kalau aseksual tadi apa? Masuk merozoid, ya, masuk ke sel menjadi apa? Trofozoid. Trofozoid jadi sison. Sison, ya, terus pecah lagi merozoid. Itu aseksual. Yang seksual yaitu masuk ke sel epitel usus, jadi bentuk apa? Mikrogametosit, atau yang satu masuk ke sel usus menjadi bentuk makrogametosit. Nah, makrogametosit menjadi makrogamet, mikrogametosit menjadi mikrogamet. Nah, ini pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Maka dia mempunyai apa? Siklus hidup seksual. Ya, jadi 2. Oke? Ya. Ngerti ya? Baik. Nah, diagnosanya, ya, itu juga diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Penyakitnya disebut Cryptosporidiasis parvum. Ya. Nah, diagnosa klinik ya gangguan saluran cerna, mual, muntah, diare, nah, sakit perut, ya. Nah, kemudian diagnosa laboratorium yaitu mengambil sampel apa? Tinja, ya. Ambil sampel tinja, diperiksa di bawah mikroskop. Ya, dibuat sediaan. Ya, sediaan tinja langsung atau konsentrasi. Ditemukan, ya, dicari adanya ookis dari Cryptosporidium. Ya, cara penularannya juga sama, yaitu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh ookis Cryptosporidium. Cara pencegahannya, ya, makanan dan minuman dimasak sampai matang, berak dikakus, ya, penderita diobati. Obatnya apa? Metronidazol. Ya, bagus. Ya, sekarang satu lagi, ya, yaitu Cyclospora cayatanensis. Nah, ini satu lagi. Ya, masih ada 2 ini, ya. Daerah penyebarannya juga kosmopolit. Nah, ini juga sama, ya. Yang dicari bentuknya adalah ookis. Nah, hanya bedanya ini bentuknya oval, ya. Ini ukurannya kecil, 8 mikron sampai 10 mikron. Ya. Isinya, ya, ada 2 buah sporokis. Tetapi masing-masing sporokis hanya terdapat apa? 2 buah sporozoid. Ya. Masih sporokis itu 2 buah sporozoid. Nah, beda ya. Nah, ya. Kemudian ini hati-hati ya, ini nanti saudara diajari oleh
Pak Tulus. Nah, ya, oh ini bedanya ini. Ingat-ingat. Dilihat itu okisnya ya. Ya. Sporokisnya itu berapa buah. Kalau sama-sama 2 buah, dilihat masing-masing dengan isospora ini isinya satu sporokis hanya 2 buah. Ya berarti ini adalah Cyclospora cayetanensis. Oke. Nah, siklus hidupnya sama ya. Ya. Ini hospes definitifnya manusia. Hospes reservoirnya binatang. Oke. Ya. Ini sama ya. Ya, siklus hidupnya itu tadi. Orang berak keluar bersama dengan tinja, okisnya di dalam luar, kemudian okis tadi mengkontaminasi makan minuman, dimakan, diminum orang, masuk ke usus. Nah, okis tadi pecah, 4 buah sporozoit masuk ke sel usus. Nah, di situ berkembang biak ya. Secara Secara aseksual. Aseksual dulu ya. Masuk menjadi stadium trofozoit, menjadi stadium sison, ya, merozoit keluar pecah, masuk ke sel epitelusul lagi, ya, menjadi trofozoit, sison, merozoit. Nah, ini yang aseksual. Yang seksual dia masuk ke sel epitelusus menjadi stadium bentuk mikrogametosit, ada yang bentuk makrogametosit. Nah, mikrogametosit menjadi mikrogamet. Menjadi beberapa ya, 2 buah atau 4 buah. Yang makrogametosit menjadi makrogamet, matang, bentuk matang. Ya. Nah, ini mikrogamet tadi ya membuahi makrogamet. Timbullah ya terjadi individu baru cigut. Nah, cigut ini yang nanti jadi ookinet, ookinet jadi ookista. Nah, tadi ya, ookis tadi keluar bersama-sama dengan tinja. Ya, di alam luar tadi. Ya. Diagnosanya tegakkan dengan diagnosa klinik dan diagnosa laboratorium. Ya. Diagnosa klinik ya tentunya apa? Gangguan saluran pencernaan makanan, mual, muntah, sakit, diare, kembung, ya, sakit perut, ya. Nah, diagnosa laboratorium apa? Ya, memeriksa sampel tinja. Tinjanya diambil, dibuat sediaan, ya, sediaan langsung maupun sediaan tidak langsung. Ini nanti di lab ya, sudah diajari untuk menemukan okis dari Cyclospora cayetanensis. Ya, gampang, ya. Ya, penyakitnya gampang, jadi siklosporiasis. Nah, ya. Cara penularannya ya melalui makanan, minuman yang terkontaminasi oleh okis dari Cyclospora cayetanensis. Pencegahannya apa? Ya, makanan, minuman dimasak sampai matang, beraknya dikakus, penderitanya diobati, ya. Ya. Nah, obatnya apa? Sama ya, itu bisa metronidazole, tapi ada yang pakai sulfamethoxazole, boleh, trimethoprim boleh. Tapi ini bisa pakai metronidazole, sing gampang ya, yang banyak ada. Ya. Yang penting kalau cari obat yang ada, kalau tidak ada percuma, ya, apalagi harganya lebih mahal, ya jangan. Oke. Nah ini, kemudian yang terakhir ya, dari dari bentuk ini ya, kokidia ya. Ini masukkan kalau saat pembagian klinis masuk sebagai sporozoa usus ya. Jadi sporozoa usus tadi kalau saya ditanya sporozoa usus apa saja? Ya tadi isospora ya, isospora belli, isospora hominis ya, Emeria, ya, perporan ya. Ini Emeria hominis ya. Ya. Kemudian Cyclospora cayetanensis, kemudian Cryptosporidium parvum. Kemudian terakhir ini adalah Blastocystis hominis.
ini habitatnya di usus. Jadi ini masuk sebagai sporozoa usus. Ya. Nanti ada sporozoa darah yang mana itu sporozoa darah? Yaitu Plasmodium. Ya nanti ya kita pelajari. Nah sekarang blastocystis hominis. Nah daerah penyebarannya mana? Itu juga kosmopolit. Nah seluruh dunia bisa ditemukan. Morfologinya bagaimana? Nah ini ya bentuk okisnya, bentuknya ada bentuk vakuler ya, ada vakul ya. Nah ini ya ditinjau ini. Atau bentuk granuler. Nah, itu gambar itu ya. Bentuk amoeboid. Nah, seperti amoeba. Nah, ini rada angel nih memang ya. Ada bentuknya ada 4 buah. Ada bentuk kista. Nah, ya. Ini bingung ya toh. Nah, tapi penting ukurannya kecil ya, 15 mikron sampai 25 mikron. Ini sing sok bingung ke sama Rhizopoda, amoeba. Nah, ya. Ya, nanti diajari di laboratorium. Nah, siklus hidupnya ya. Nah, ini ya, hampir sama ini karena di usus nih. Hospes definitifnya manusia. Hospes reservoirnya hewan. Ya, ada tikus, ada marmut, ada kera, ada babi. Ya, ini hati-hati. Ya. Nah, ini perkembangan biaknya kalau di sini itu ada 4 buah perkembangan biak. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi itu seksual dan aseksual. Ya, kalau yang aseksual yang tadi itu belah pasang, yang menjadi banyak tadi. Ya, bentuk spora. Maka dia masukkan ke sporozoa. Ya, nah, ini juga sama bentuk spora. Tapi ada secara belah pasang, ada plasmogoni, ada sisogoni, ada endodiogeni. Ya, kalau belah pasang bisa biasa. 1 jadi 2, 1 jadi 2. Plasmogoni itu seperti plasmodium. Ya, itu menjadi spora. Sisogoni menjadi sison, merozoit. Endodiogeni itu perkembangan biaknya itu di dalam, ya, gitu. Seperti belah pasang juga tapi di dalam, ya. Ini. Nah, ini sama di dalam usus ya, keluarnya bersama-sama dengan apa? Tinja. Ya, ini saudara juga memeriksa feses ya, sampel tinja. Ya. Dibuat sediaan langsung atau sediaan konsentrasi. Ya. Nah, dengan sendirinya diagnosanya ya, kalau penyakitnya disebut apa? Ya tinggal tambah iasis. Ya. Blastokistosis. Nah, hominis. Nah, diagnosa klinik yaitu ya gangguan saluran cerna karena dia di usus kan mengganggu. Ya. Mual, muntah, diare, sakit perut, gitu. Ya, diagnosa laboratorium ya mengambil sampel tinja ya, diperiksa ya, dibuat sediaan langsung atau sediaan konsentrasi untuk menemukan apa? Blastocystis hominis. Cara penularan melalui makanan dan minuman. Nah, yang terkontaminasi oleh kista tadi, Blastocystis hominis. Pencegahannya sama, makanan minuman dimasak sampai matang. Bera dikakus, penderita diobati. Terapi metronidazol. Oke, nah ini. Jadi ini hari ini telah kita bahas kelas sporozoa, tapi secara pembagian klinik itu masuk sporozoa usus. Ya. Dengan apa?
sporozoa Apa itu Plasmodium? Ya, pelajari itu Plasmodium. Oke, ya. Nah, untuk ini ada yang kurang jelas, ya, tanyakan, ya, enggak apa-apa. Ya, oke. Tanya saja. Apa? Mutia, enggak? Atau Galuh, ada pertanyaan? Galuh? Mutia? Belum ada Bapak. Belum Hah? ada Bapak. Sejauh ini jelas Pak. Oh sudah, ya tinggal. Sudah, satu yang saya kirim itu tinggal dibaca saja itu, gampang kok. Jadi ini sudah saya kelompok-kelompokkan, ya. Ini masuk sporozoa usus. Kok kenapa masuk kelas sporozoa? Karena membentuk spora. Ya, ini. Hanya di sini perkembangan biaknya bisa secara seksual maupun aseksual, tetapi di usus. Nah, beda nanti kalau sporozoa Plasmodium. Itu juga ya perkembangan biaknya secara seksual maupun aseksual. Tapi ada hospes vektornya, hospes perantaranya, atau penularnya, vektornya, ya, biologisnya. Di Plasmodium ada vektornya, yaitu apa? Nyamuk aja, ya, genus Plasmodium, genus nyamuk Anopheles, ya, bukan Aedes, ya. Beda, kalau Aedes vektor penyakit apa? Ini musim hujan loh, hati-hati. Apa? Aedes penyakit DBD, demam berdarah. dengue, ya. Demam berdarah, hati-hati ya. Ini musim hujan, hati-hati kamu. Nanti kalau di rumah tuh dibasmi itu nyamuk-nyamuknya ya, jangan sampai nyamuk. Ya. Ini belajar di rumah semua ya ini ya. Media itu di mana ini tinggalnya? Di Cirebon, Bapak. Cirebon. Iya. Waduh, banyak nyamuk ya, hati-hati. Iya, Bapak. Enggak banjir, enggak banjir. Enggak, Bapak. Longsor enggak? Enggak. Kalau Siti Nailil Karomah? Iya, Bapak. Di mana kamu? Cirebon juga, Pak. Oh, tetangganya. Lumayan jauh sih dari rumah Oh, Mutia. jauh. Waduh, tapi enggak kena banjir ya? Suka kena banjir, Pak. Banjir. Waduh, Iya. pindah saja, pindah. Ya, minta pindah yang tempat enggak banjir. Saya kalau lihat tuh, waduh, banjir sebulan, banjir apa gimana itu ya? Bisa enggak kedinginan ya? Hati-hati. Kalau Nastiti mana nih? Nastiti kok hanya potretnya saja? Iya, Bapak. Ya, ya, Bapak. Kamu tinggalnya di mana? Di Purwodadi, Pak. Wah, lagi Purwodadi ini. Wah, di jalannya sudah baik apa belum tuh Purwodadi? Sudah, Bapak. Sudah. Saya dulu tahun berapa Sudah. itu? Wah, jalannya kok rusak ini kok enggak pernah perbaiki. Ini piye bupati niki? Ya, duitnya kantongi dewe ya untuk. Ya, sudah ditangkap itu ya. Aduh. Ya udah, enggak ada pertanyaan. Ini Dwi Retno. Rumahnya mana ini? Dwi Ya, Retno. Pak. Rumahnya Hah? di Semarang, Pak. Oh, Semarang, daerah mana? Daerah Logosari. Togosari. Waduh, tuh nyamuk Aedes banyak ya. Iya. Halo, Galuh? Iya, Bapak. Galuh di mana kamu? Saya di Rembang, Bapak. Di mana? Rembang, Jawa Tengah. Oh, Rembang. Oh iya, makanya itu rumahnya kayu jati tok ya. Rumahnya itu kayu jati. Wah, ya. Ada apa? Ada gareng petrolnya itu ya. Wayang ya, suka wayang toh? Bapak yang suka, Pak. Yang suka Bapak. Oh, bukan kamu. Itu gambar apa itu? Anoman ya, Anoman. Iya. Wayang kulit ya. Apa ayammu dalang ya? Tidak, Bapak. Tidak. Cuma Rembang, suka. Rembang tuh. Banjir enggak sana? Rembang, 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 Rembang,
Malah sering kekeringan, Bapak. Waduh. Iya. Waduh. Jarang hujan. Berarti jarang mandi ya? Wah, saya. Apa? Tuh. Anissa mana nih? Anissa. Halo? Anissa? Ya? Anissa? Anissa siapa, Pak? Hah? Rumahnya mana itu? Saya Kamu? Bekasi, Pak. Bali? Bekasi? Bekasi, Pak, Bekasi. Hah? Iya, Bekasi. Bekasi? Wah, Iya. Bekasi itu banyak ya, kejahatan ya. Jambret-jambret ya. Banyak Hah? begal. Kamu ikut tuh kelompok geng motor enggak? Enggak, Pak. Ya Allah. Hah? Enggak. Bekasi geng motor tawuran, walah. Mungkin kamu ikut ya ketua geng motor Anissa. Nah, jangan ya. Enggak, Pak. Saya ketuanya. Mahasiswa tawuran. Itu Ya, Anissa sudah. ketuanya, Pak. Hah? Anissa ketua geng motor itu, Pak. Itu ya, jangan ya, provokasi teman-temanmu ikut-ikut tuh, galau ikut-ikut nanti anggota. Jangan ya. Dari Rembang jadi geng motor, padahal kekeringan, nggak mandi-mandi, wah baunya kayak apa itu ya. Ya sudah, ya ini waktunya sudah habis ya. Ya, selamat belajar ya. Minggu depan, ya. Ini siapa? Ketuanya siapa? Ika. Ika, iya Pak. Amalia. Tapi Ika Ya. di kelas B, Bapak. Ya, Ya suruh hubungi ya. ya baik Pak. Ya, kita akhiri jangan tawuran ya itu Anissa ya. Ya kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Sehat selalu. Ya baik. Terima kasih, Ya. Pak. Sama-sama.